Pemirsa, bayangkan jika setiap hari hak Anda untuk melangkah dengan aman harus terusir oleh deretan kendaraan dan lapak pedagang yang tak kunjung tertib. Dari kawasan Cikini hingga Hiruk-Pikuk Jatinegara, trotoar yang seharusnya menjadi surga bagi para pejalan kaki, kini justru berubah menjadi medan perjuangan yang membuat tak aman. Atika Harahap dan Harda Suhandi akan mengajak Anda menyusuri hak-hak pejalan kaki yang kian terdesak di aspal ibu kota. Trotoar yang luas dan juga estetik di kawasan ini harusnya menjadi surga bagi pejalan kaki. Tapi realitanya saya harus berbagi ruang dengan parkir liar dan juga deretan pedagang kaki lima yang ada di sini. Hak pejalan kaki seolah perlahan terenggut dengan pembiaran yang terjadi di setiap harinya. Lantas apakah perampasan hak pejalan kaki hanya terjadi di Cikini ini saja? Apa juga terjadi di beberapa lokasi lainnya? Saya akan menelusurinya untuk Anda sesaat lagi. Cikini, sebuah kawasan yang bersolek demi estetika ibu kota. Trotoar yang dulu sempit kini telah bersalin rupa menjadi jalur pedestrian yang luas dan tampak menawan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperlebar jalur ini dari 3 menjadi 7 meter. Tujuannya mulia, menciptakan kenyamanan bagi warga yang ingin berjalan kaki. Namun, realitanya trotoar ini justru menjadi lahan basah bagi mereka yang tak bertanggung jawab. Mengubah fungsi ruang publik menjadi area jual beli dan parkir liar. Keluhan demi keluhan mengalir dari para pengguna jalan. Jalur yang seharusnya ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas kini justru menjadi rintangan yang membahayakan. Kehadiran PKL dan parkir liar memaksa para pejalan kaki untuk mengalah. Jujur agak sulit ya, karena kita juga kadang banyak yang jualan apalagi sore-sore. Terus ini di pinggir-pinggir jalan, yang dimana kalau di pinggir jalan tuh pasti ada mobil motor lewat kan. Itu cukup bahaya sih. Trotoaran ini biar nyaman, orang lewat nyaman ya. Kalau bisa jangan sampai ada parkir motor gitu, terus parkir mobil. Jadi kita mau belanja pun, mau jalan pun lebih nyaman gitu. Kondisi ini bukan sekedar ketidaknyamanan, namun trotoar dan guiding block yang dirancang sebagai mata bagi para penyandang disabilitas kini justru seringkali tertutup oleh ban kendaraan dan deretan lapak pedagang. Iya, sia-sia. Karena yang disabilitas juga pasti kesusahan buat nyari jalur ini karena ketutup parkiran. Saya harap sih diadain ya khusus parkiran tersendiri supaya yang pejalan kaki tidak terganggu. Itu aja. Ya kalau itu sih kayaknya sih ada sia-sianya juga ya. Masalahnya ya nggak ada penjagaannya juga. Udah gitu jadi orang tuh parkir semaunya dia. Mau jalan juga susah kan orang. Ada lahan parkir gitu. Terus lebih tertib, lebih biar nyaman ya kita perjalanan kaki juga nggak terganggu ya gitu. Tak jauh berbeda, pemandangan serupa juga menghiasi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Jika di Cikini, trotoar telah bersolek. Di sini, hak para pejalan kaki justru seolah benar-benar hilang oleh hiruk-pikuk perdagangan. Deretan barang dagangan dan lapak-lapak pedagang merajai area pedestrian, menyisakan celah sempit yang nyaris tidak bisa dilewati. Tak berhenti di sana, parkir liar yang nekat mengambil badan jalan pun kian membuat semrawut. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu dan kerap kali menimbulkan kemacetan panjang. Para pejalan kaki pun terjepit di antara resiko tersenggol kendaraan atau berjalan tak nyaman di sela-sela lapak dagangan
yang tak beraturan. Ya makanya sih nggak ngerti juga, padahal udah tanda rambunya dilarang parkir kan, tapi kok masih ada aja gitu loh, padahal benar-benar mengganggu banget. Selain yang penjualnya juga, tukang parkirnya juga, kita yang mau jalan kaki malah kita yang jadi mengalah gitu. Kayak saya kadang, makanya saya bilang kok malah kita yang ngalah, padahal ini kan hak kita gitu loh di jalan kaki. Pembangunan itu kan emang udah bagus ya, tujuannya udah bagus, cuman kok dalam hal penerapannya ini kok jauh banget. Kayak motor aja kadang masih naik ke trotoar gitu kan, dia masih parkir di trotoar. Makanya sebenarnya penggunanya itu untuk apa gitu loh, kalau emang masih digunakan untuk hal yang lain. Pembangunan infrastruktur seperti trotoar dan juga pelebaran jalan hanya akan menjadi proyek yang mubazir jika tidak dibarengi dengan ketegasan aturan. Jakarta tidak butuh trotoar yang banyak kalau akhirnya hanya akan menjadi lahan bagi pedagang kaki lima dan juga parkir baru yang tak tersentuh hukum. Ketertiban kota bukan cuma soal estetika, tapi juga soal konsistensi penegakan aturan dimanapun tanpa pandang bulu. Semoga saja para pejalan kaki segera kembali mendapatkan haknya agar bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman di jalanan ibu kota. Dari Jakarta, Atika Rahab, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan.